Masih miskin aja kamu, Mas. Beruntung banget aku udah cerai sama kamu. Kalau enggak jadi miskin terus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana menggiring bebek di tengah jalan desa dengan pakaian lusuh dan wajah letih. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita cantik bersama pria gagah bersetelan jas. Mereka menatapnya sinis, lalu tertawa dan menghina pekerjaannya. Pria itu hanya diam, menunduk, dan melanjutkan langkahnya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Embun pagi masih menggantung di ujung daun padi ketika langkah kaki Rangga terdengar pelan di jalan setapak yang membelah persawahan. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain lusuh yang isinya pakan bebek, sementara tangan kanannya menggenggam tongkat bambu yang sudah kusam dimakan waktu. Di depannya, belasan ekor bebek berjalan berbaris rapi, sesekali mengeluarkan suara khas yang memecah keheningan pagi. Udara pagi di desa itu begitu segar. Aroma lumpur sawah bercampur dengan wangi rumput basah. Cahaya mentari yang baru saja muncul di ufuk timur membuat bulir-bulir embun berkilau seperti permata. Rangga menghela napas panjang, menikmati pemandangan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita panjang yang ia simpan sendiri. Bagi warga desa, Rangga hanyalah tukang angon bebek. Mereka sering melihatnya pulang pergi melewati jalan yang sama, dengan pakaian sederhana, celana 3/4, dan kaos abu-abu yang warnanya mulai pudar. Keringat dan lumpur seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Meski begitu, Rangga tidak pernah merasa rendah diri. Ia percaya, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang tampak mewah di mata orang lain. Baginya, bisa makan dari hasil keringat sendiri sudah lebih dari cukup. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ada luka lama yang kadang muncul tanpa diundang. Kenangan tentang seseorang yang dulu pernah menjadi pendamping hidupnya. Ia masih ingat betul bagaimana dulu ia berjuang untuk membahagiakan Dinda, wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia bekerja siang malam, mengurus bebek, menanam padi, bahkan mengirim hasil ternaknya ke pasar kota. Tapi ternyata semua itu tak cukup untuk membuat Dinda bertahan. Ia pergi, meninggalkan Rangga dengan alasan ingin hidup yang lebih layak. Tak lama setelah itu, kabar pernikahan Dinda dengan pria kota bernama Rudi sampai ke telinganya. Langkah Rangga terhenti sejenak di tepi sawah. Ia memandang hamparan padi hijau yang bergoyang diterpa angin, lalu tersenyum tipis. Hidup memang aneh, gumamnya pelan. Ada rasa getir di dadanya, tapi ia memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Bebek-bebeknya mulai menyebar mencari makanan di pematang. Sementara Rangga duduk di gundukan tanah, mengawasi mereka dengan pandangan tenang. Dari kejauhan, suara mesin kendaraan mulai terdengar. Jalan desa yang biasanya sepi pagi itu terlihat lebih ramai. Beberapa petani melintas membawa cangkul. Anak-anak berlari menuju sekolah dengan seragam yang masih rapi. Semua itu adalah rutinitas yang ia kenal luar kepala. Namun, tanpa ia sadari, pagi itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah segalanya. Seekor bebek kecil tiba-tiba keluar dari barisan dan mencoba menyeberang jalan. Rangga cepat berdiri, memanggil dan mengarahkan tongkatnya untuk mengembalikan bebek itu ke kelompoknya. Ia tidak tahu, sebentar lagi di jalan itu akan berhenti sebuah mobil yang bukan hanya mencolok warnanya, tapi juga membawa dua orang yang pernah menjadi bagian dari kisah hidupnya. Dan keduanya akan membuat hatinya kembali diuji. Bagi Rangga, pagi itu awalnya hanyalah tentang embun, sawah, dan bebek. Ia belum tahu
bahwa di balik langkah-langkah kecilnya di Pematang, takdir sedang menyusun kejutan yang akan mengubah cara orang memandangnya selamanya. Rangga berdiri di tepi jalan desa, memandang ke arah tikungan yang jarang dilalui kendaraan mewah. Suara mesin yang tadi terdengar semakin jelas, bercampur dengan deru angin yang membuat dedaunan padi bergoyang pelan. Ia mengangkat tongkat bambu di tangannya, memberi aba-aba pada bebek-bebeknya agar menepi, takut kalau-kalau kendaraan itu melintas terlalu cepat. Dalam hatinya, Rangga tak terlalu peduli siapa yang akan lewat. Baginya, jalan ini hanyalah penghubung antara desa dan kota, tempat truk pengangkut hasil panen, motor petani, atau sesekali mobil bak terbuka melintas. Tapi pagi itu, entah mengapa, langkahnya terasa lebih berat, seolah ada firasat yang menekan dadanya. Dan firasat itu ternyata bukan tanpa alasan. Dari balik tikungan, muncullah sebuah mobil sport berwarna kuning menyala. Catnya mengilap, memantulkan cahaya mentari pagi hingga membuat mata silau. Mobil itu melaju pelan, lalu berhenti tepat di depan Rangga dan barisan bebeknya. Suasana desa yang biasanya hangat mendadak terasa berbeda. Senyap, namun penuh tatapan dari warga sekitar yang mulai memperhatikan. Pintu mobil bagian kiri terbuka, dan dari sana keluar seorang wanita. Rambutnya hitam berkilau, jatuh teratur di bahunya. Sepasang sepatu hak tinggi membuat langkahnya mantap di atas aspal yang sedikit berdebu. Senyum yang dulu pernah Rangga kenal begitu hangat kini justru terasa menusuk. Dia adalah Dinda. Rangga terdiam. Bayangan masa lalu menyelinap begitu cepat di kepalanya. Hari-hari ketika mereka masih duduk berdua di beranda rumah, berbicara tentang masa depan, atau saat Rangga pulang membawa oleh-oleh sederhana hanya untuk melihat senyum di wajahnya. Namun, semua itu runtuh pada hari Dinda berkata dengan suara dingin, "Aku nggak mau hidup miskin, Rangga. Aku butuh masa depan yang pasti, bukan sekadar sawah dan bebek." Ucapan itu dulu menghancurkan hatinya. Dan kini, melihat Dinda berdiri di depannya dengan pakaian mahal dan tatapan penuh penilaian, luka itu terasa kembali menganga. Dari sisi kanan mobil, seorang pria bertubuh besar keluar. Jas hitam yang membalut tubuhnya begitu rapi, kemeja putihnya licin tanpa lipatan. Dia adalah Rudi, suami baru Dinda. Tangannya dimasukkan ke saku celana, wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang nyaris berlebihan. Mereka berdua berdiri di depan mobil, memandangi Rangga dari kepala sampai kaki. Dinda mengangkat sebelah alis, lalu mengeluarkan tawa pendek. "Masih jadi tukang angon bebek, Rangga. Aku kira setelah cerai, hidupmu akan lebih baik. Tapi ternyata, ya begini-begini aja." Rudi ikut tersenyum miring. "Makanya kerja di kantor, biar gak bau lumpur tiap hari." Ucapan itu terdengar jelas, dan beberapa warga desa yang lewat ikut melirik. Ada yang tersenyum kecut, ada yang pura-pura tak mendengar. Rangga hanya menatap mereka sebentar. Bibirnya mengatup rapat. Ia menahan napas, menahan lidahnya agar tidak terpancing. Dalam hatinya, ia tahu balasan terbaik bukanlah kata-kata kasar, melainkan membiarkan waktu menunjukkan kebenaran. "Ayo, kita pergi. Aku gak mau lama-lama di sini. Nanti bajuku kena debu sawah," kata Dinda sambil masuk kembali ke mobil. Rudi menyusul, dan tak lama kemudian mesin mobil meraung pelan sebelum melaju meninggalkan Rangga di tepi jalan. Bebek-bebeknya mulai berjalan lagi, seolah tak peduli apa yang baru saja terjadi. Namun Rangga berdiri mematung, memandang jalan yang kembali sepi. Angin pagi kembali berhembus, membawa aroma padi dan lumpur. Tapi di hatinya kini bercampur dengan rasa perih yang sulit dihapuskan. Ia menunduk, menghela napas panjang, lalu mulai berjalan lagi mengikuti bebek-bebeknya. Langkahnya berat, namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah, tapi tekad yang dalam. Ia tahu, hari itu bukanlah akhir cerita. Takdir punya cara unik untuk mempertemukan orang-orang di waktu yang tepat. Dan ketika saat itu tiba, semuanya akan terbalas,
tanpa ia perlu mengucapkan sepatah kata pun. Hari mulai beranjak siang ketika Rangga tiba di pinggir rawa, tempat bebek-bebeknya biasa mencari makan. Angin bertiup lembut, membuat permukaan air beriak pelan. Bebek-bebek itu langsung berenang riang, memburu serangga dan tanaman air. Biasanya, momen seperti ini adalah saat paling tenang bagi Rangga. Ia duduk di tepi pematang, membuka bekal nasi bungkus dari rumah, dan memakan lauk sederhana sambil memandangi hewan-hewan peliharaannya. Namun, pagi ini hatinya tak bisa benar-benar tenang. Bayangan wajah Dinda dan Rudi masih terpatri jelas di benaknya, bersama suara tawa mereka yang tadi menusuk telinga. Tatapan merendahkan itu seolah mengingatkannya pada setiap kata-kata pedih yang pernah ia dengar di masa lalu. Kamu nggak akan pernah sukses kalau terus begini, Rangga. Aku butuh pria yang bisa memberiku rumah besar, mobil, dan masa depan cerah. Padahal dulu, Rangga pernah mencoba memberinya segalanya. Ia mengumpulkan tabungan, merencanakan membeli tanah lebih luas, bahkan pernah menolak tawaran kerja di luar negeri demi tetap dekat dengan Dinda. Semua pengorbanan itu runtuh dalam sekejap ketika Dinda memilih pergi bersama Rudi. Siang itu, matahari mulai terik. Rangga mengisi kembali wadah pakan bebek, lalu berdiri memandangi jalan kecil di seberang rawa. Dari kejauhan, ia melihat debu tipis mengepul. Sebuah mobil hitam melintas pelan, lalu berhenti di bawah pohon rindang tak jauh darinya. Dua orang pria keluar. Mereka mengenakan kemeja rapi, sepatu kulit, dan membawa tas kerja. Langkah mereka menuju ke arah Rangga. Pak Rangga. Salah satu dari mereka memanggil sambil tersenyum sopan. Rangga mengangguk. Iya, saya sendiri. Ada perlu apa, Mas? Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, asisten pribadi dari seorang notaris di kota. Ia menjelaskan bahwa ada berkas penting yang harus Rangga tanda tangani terkait akuisisi sebuah perusahaan besar. Rangga mengangguk pelan, mempersilahkan mereka duduk di bawah pohon. Dari tas kerja mereka, Raka mengeluarkan map tebal berisi dokumen resmi. Dengan tenang, Rangga memeriksanya satu persatu. Jemarinya yang tadi memegang tongkat bebek kini memegang pulpen mahal dengan gerakan mantap. Setiap tanda tangannya adalah langkah resmi yang mengukuhkan dirinya sebagai pemilik sah perusahaan itu. Perusahaan yang sama tempat Rudi dan Dinda bekerja. Selesai tanda tangan, Raka berkata, "Pak, minggu depan akan ada rapat umum direksi. Semua karyawan dan manajemen akan hadir untuk bertemu dengan Bapak sebagai pemilik baru. Kami akan menyiapkan segalanya." Rangga hanya tersenyum tipis. "Baik, saya akan datang." Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan rasa dendam, tapi keinginan untuk memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu seperti yang orang lihat di permukaan. Saat kedua pria itu pamit, bebek-bebeknya mulai kembali ke tepi rawa. Langit sore memerah dan suara jangkrik mulai terdengar. Rangga mengangkat tongkatnya, memanggil bebek-bebek itu untuk pulang. Langkahnya mantap, meski pikirannya penuh rencana. Ia tahu, pertemuan tak terduga berikutnya dengan Dinda dan Rudi tidak akan terjadi di jalan berlumpur, melainkan di ruangan berpendingin udara, di depan puluhan pasang mata, di bawah lampu terang, dengan posisi yang sudah berbalik 180 derajat. Sore itu, sambil berjalan melewati pematang, Rangga merasakan angin desa yang biasanya menenangkan kini justru membawa aroma perubahan. Bukan perubahan yang ia rencanakan semalam, melainkan perubahan yang diam-diam disusun oleh waktu dan akan terjadi dalam waktu dekat. Matahari mulai condong ke barat. Udara desa perlahan berubah dari hangat menjadi sedikit lengas. Tanda malam akan segera datang. Rangga baru saja kembali dari rawa bersama bebek-bebeknya. Ia berjalan santai di jalan aspal kecil yang diapit oleh hamparan sawah menghijau. Tongkat bambu di tangan kanannya berayun pelan. Sesekali ia ketuk ke tanah untuk memberi aba-aba pada bebek yang keluar barisan. Suara gemericik air dari saluran irigasi bercampur dengan kicau burung yang hendak pulang ke sarang.
Inilah bagian hari yang paling Rangga sukai. Waktu ketika alam seolah memeluknya, menenangkan hati setelah seharian bekerja. Namun, ketenangan itu kembali terganggu oleh suara raungan mesin yang memecah kesunyian sore. Dari kejauhan, sebuah mobil sport kuning yang tadi pagi ia lihat kembali muncul, kali ini melaju lebih pelan. Mobil itu berhenti tepat di depan Rangga, memotong jalannya. Debu tipis mengepul di sekitar ban, membuat beberapa bebek ketakutan dan mundur ke sisi jalan. Pintu mobil terbuka, dan Dinda keluar dengan langkah mantap. Rambutnya bergoyang indah, pakaian kantornya rapi tanpa celah. Rudi menyusul dari sisi pengemudi. Jas hitamnya berkilau tertimpa cahaya matahari sore. Mereka berdiri di depan mobil, menghalangi jalan Rangga. "Aduh, kita ketemu lagi," ucap Dinda dengan nada yang dibuat-buat, sambil menatap dari atas ke bawah, menilai setiap detail pakaian lusuh Rangga. "Kamu masih dengan hobi lamamu ya? Menggiring bebek ke sana kemari." Rudi tertawa pendek, menambahkan, "Iya Din, orang kalau udah nyaman sama hidup miskin, ya susah berubah. Mungkin dia takut kalau kerja di kota, nggak sanggup ikut ritme." Beberapa warga yang lewat dengan sepeda motor melirik ke arah mereka. Ada yang melambatkan laju kendaraannya untuk melihat lebih jelas. Ada yang bahkan berhenti di kejauhan, pura-pura mengobrol sambil memerhatikan. Rangga tahu, kejadian ini akan menjadi bahan gosip malam ini di warung kopi. Dinda melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya sekitar 1 meter dari Rangga. "Kamu tahu nggak, Rangga, setelah kita cerai, hidupku berubah total. Aku nggak perlu lagi mencium bau lumpur atau pakan bebek setiap hari. Aku sekarang ikut suamiku bekerja di kantor besar, gajinya puluhan juta per bulan. Mobil yang kita pakai ini cuma sebagian kecil dari hartanya." Rudi mengangguk bangga. "Betul, hidup itu harus cerdas memilih, Rangga. Kalau terus berkutat di sawah dan bebek, ya selamanya kamu akan seperti ini." Ia menunjuk pakaian Rangga yang basah oleh keringat dan kotor oleh lumpur. Ucapan mereka menusuk, tapi Rangga tetap diam. Ia hanya memandang mereka dengan tatapan tenang. Hatinya memang tersayat, tapi ia menolak memberikan mereka kepuasan untuk melihatnya marah atau membalas kata-kata pedas itu. Dalam pikirannya, ia mengulang nasihat yang pernah ia pegang teguh. Kadang, diam adalah balasan paling memalukan bagi orang yang menghina. Melihat Rangga tak merespons, Dinda justru merasa semakin leluasa. Ia melipat tangannya di dada, kepalanya sedikit miring, bibirnya membentuk senyum sinis. "Aku bersyukur sudah meninggalkan hidup yang dulu. Kalau enggak, aku mungkin sekarang ikut jalan di belakang bebek-bebek ini, bawa tongkat bambu. Coba bayangin Rudi. Gimana kalau aku masih di posisi itu?" Rudi terkekeh. "Jangan dibayangin, Din. Aku gak sanggup lihat kamu begitu." Rangga memindahkan pegangan tongkatnya ke tangan kiri, lalu memberi aba-aba pada bebek-bebeknya untuk menepi dan melewati sisi lain mobil. Ia sendiri melangkah pelan melewati Dinda dan Rudi tanpa berkata sepatah kata pun. Sesaat sebelum benar-benar melewati mereka, ia menoleh sebentar, menatap langsung ke mata Dinda. Bukan tatapan marah, tapi tatapan yang menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara kesabaran, keyakinan, dan rahasia. Rudi sempat terlihat terganggu oleh tatapan itu, tapi ia buru-buru menutupi dengan senyum mengejek. "Hati-hati Rangga, jangan sampai nanti tersesat di sawah." Rangga tidak menjawab. Ia terus berjalan. Bebek-bebeknya mengikuti di belakang. Suara tawa Dinda dan Rudi memudar seiring jarak yang semakin jauh. Namun, di hati Rangga, bukan rasa malu yang tumbuh, melainkan api kecil yang mulai menyala. Api yang akan membimbingnya untuk menghadapi mereka lagi. Bukan di jalan desa yang sepi ini, tapi di tempat di mana posisi mereka akan berbalik. Langit sore mulai berwarna jingga. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema, menandakan waktu untuk pulang. Rangga melangkah mantap menuju rumahnya, dengan langkah yang kini terasa lebih pasti dibandingkan tadi pagi.
Ia tahu, cerita ini belum selesai. Malam turun perlahan di desa itu. Lampu-lampu minyak mulai menyala di beberapa rumah, menebar cahaya kekuningan yang hangat. Dari dapur rumah kayu sederhana milik Rangga, terdengar suara panci beradu pelan. Aroma sayur bening bercampur tempe goreng memenuhi udara. Rangga duduk di kursi kayu dekat jendela, memandangi gelapnya halaman yang hanya diterangi cahaya bulan. Ia baru saja selesai menggembalakan bebek-bebeknya dan mengunci kandang. Pakaian yang tadi basah oleh keringat sudah ia gantung di belakang pintu, berganti dengan kaos putih longgar dan sarung. Namun, pikirannya masih berkecamuk, memutar kembali kejadian sore tadi. Tatapan sinis Dinda, senyum congkak Rudi, dan suara tawa yang berulang kali terngiang di telinganya. Rangga menutup mata dan kenangan lama menyerbu tanpa ampun. Dulu, saat awal menikah dengan Dinda, Rangga bukan hanya seorang penggiring bebek. Ia adalah lelaki yang penuh semangat membangun masa depan. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal untuk memberi makan bebek, lalu ke sawah, dan sorenya mengurus kebun sayur kecil di belakang rumah. Malamnya, ia duduk dengan buku catatan, menghitung hasil penjualan, membuat rencana untuk memperluas usaha. Dinda awalnya terlihat bangga memiliki suami yang rajin. Ia sering berkata pada tetangga, "Rangga itu gak pernah diam, selalu ada kerjaan. Aku yakin suatu hari dia sukses." Kata-kata itu dulu membuat Rangga lebih semangat. Tapi waktu berjalan dan kesabaran Dinda mulai menipis. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-temannya di kota yang sering pamer foto di media sosial. Makan di restoran mahal, belanja di mall, liburan ke luar negeri. Dinda mulai meminta hal-hal yang sulit. Rangga penuhi, perhiasan mahal, tas bermerek, bahkan mobil pribadi. Rangga mencoba mengabulkan sebisanya, tapi selalu terasa kurang. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan. Dinda duduk di ruang tamu dengan wajah datar, sementara Rangga baru pulang dari pasar kota, bajunya basah kuyup. Di tangannya ada kantong plastik berisi bahan makanan dan sebuah kalung sederhana yang ia beli dari sisa keuntungan jualan. "Aku capek, Rangga," suara Dinda terdengar datar, hampir tanpa emosi. "Aku gak mau selamanya hidup kayak gini. Aku butuh kepastian. Aku butuh hidup layak, bukan cuma bertahan." Rangga hanya terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan, tapi pasti. Malam itu, Dinda mengajukan perceraian. Rangga tak mencoba menahan. Ia tahu, memaksa seseorang bertahan tanpa cinta hanya akan menambah luka. Pikiran Rangga kembali ke masa kini. Ia membuka matanya, menatap meja kayu di depannya. Di atasnya, ada sebuah map hitam berisi dokumen yang ia tanda tangani siang tadi. Dokumen yang membuatnya menjadi pemilik sah perusahaan besar di kota. Perusahaan yang sama tempat Rudi dan Dinda bekerja. Rangga menghela napas panjang. Bukan kebetulan ia bisa sampai di titik ini. Bertahun-tahun setelah perceraiannya, ia bekerja keras mengembangkan usaha kecilnya. Ia mulai dari membeli tanah sedikit demi sedikit, beternak bebek dalam jumlah besar, hingga akhirnya menjual produknya langsung ke pasar ekspor. Keuntungan itu ia putar lagi untuk investasi, termasuk membeli saham besar di perusahaan yang kini sepenuhnya ia kuasai. Namun, meski keberhasilan itu sudah di tangannya, Rangga memilih hidup sederhana di desa. Baginya, kekayaan bukan alasan untuk sombong. Ia lebih suka diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Sore tadi, ketika Dinda dan Rudi menghina, ia sengaja tidak berkata apapun. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu, tak lama lagi, mereka sendiri yang akan melihat kenyataan. Dan saat itu tiba, pagi di desa kembali hadir dengan udara dingin yang menusuk kulit. Embun masih menempel di ujung daun padi, sementara suara kokok ayam bersahut-sahutan dari kejauhan. Rangga sudah bangun sejak sebelum azan subuh. Ia baru saja selesai salat, dan kini duduk di meja kayu yang berada di ruang tengah rumahnya. Namun meja itu bukan meja biasa. Dari luar,
Rumah Rangga memang terlihat sederhana. Dinding papan, atap genteng tua, lantai semen. Tapi di ruang tengah ada satu sudut yang jarang dilihat orang. Di sanalah ia menyimpan sebuah laptop tipis, ponsel pintar 2 layar, dan beberapa map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Semua peralatan itu disusun rapi di bawah pencahayaan lampu meja yang hangat. Di layar laptopnya tampak deretan angka penjualan dan laporan keuangan. Ada grafik-grafik yang menunjukkan perkembangan bisnisnya dari bulan ke bulan. Angka-angka itu bukan sekadar catatan kecil, melainkan catatan transaksi miliaran rupiah, hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang ia jalankan secara diam-diam. Bagi warga desa, Rangga hanyalah tukang angon bebek. Mereka tak pernah tahu bahwa bebek-bebek yang ia rawat bukan sekadar untuk dijual di pasar lokal. Rangga memiliki jaringan distribusi besar yang memasok telur bebek ke pabrik makanan di kota besar, bahkan mengekspornya ke luar negeri melalui perusahaan ekspor miliknya. Lebih dari itu, ia juga memiliki beberapa investasi di bidang properti, termasuk saham mayoritas di sebuah perusahaan besar yang bergerak di sektor pertanian modern. Pagi ini, ia sedang membuka email dari sekretaris pribadinya yang berada di kantor pusat di Surabaya. Pesan itu berisi daftar agenda rapat direksi minggu depan. Di bagian paling atas tertulis, "Rapat umum bersama pemilik baru, kehadiran wajib." Rangga membaca detailnya dengan seksama. Ia tahu rapat itu akan menjadi momen penting, bukan hanya untuk perusahaannya, tapi juga untuk dirinya pribadi. Karena di ruangan itulah ia akan bertemu kembali dengan Dinda dan Rudi. Bukan sebagai pria desa yang menggiring bebek, tapi sebagai pemilik sah kursi tertinggi di perusahaan tempat mereka bekerja. Setelah mematikan laptop, Rangga berjalan ke dapur. Ia mengambil segelas teh panas, lalu duduk di kursi depan rumah. Dari sini, ia bisa melihat jalan kecil desa yang mulai ramai. Anak-anak berlari ke sekolah, para ibu membawa sayur dari kebun, dan beberapa bapak melintas dengan sepeda ontel. Pemandangan itu selalu membuatnya tenang. Namun, di balik ketenangan itu, pikirannya sudah memutar rencana. Ia tidak berniat mempermalukan Dinda dan Rudi di depan semua orang. Rangga ingin semua terjadi dengan alami, membiarkan fakta berbicara tanpa ia harus mengucapkan kata-kata pedas. Sebab ia percaya, balasan terbaik bagi penghinaan adalah menunjukkan bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada yang mereka sangka, tanpa harus membuktikannya dengan teriak. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumahnya. Dari atas motor, seorang pria muda berpakaian rapi turun dan memberi salam. "Pagi, Pak Rangga. Saya disuruh Pak Raka untuk mengantar dokumen tambahan." Rangga menyambutnya dengan ramah. Mereka duduk di ruang tamu, dan pria itu mengeluarkan map berlogo perusahaan dari tasnya. Isinya adalah lembaran resmi terkait kepemilikan saham terbaru. Begitu melihat dokumen itu, Rangga tersenyum tipis. Semua tanda tangannya sudah sah, dan kini tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa ia adalah pemilik penuh perusahaan itu. Sebelum pria itu pergi, ia berpesan, "Pak, minggu depan tim kami akan menjemput Bapak dengan mobil perusahaan. Kami akan pastikan semua karyawan tahu bahwa Bapak adalah pemiliknya." Rangga mengangguk pelan. "Baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya tidak ingin membuat acara itu terasa seperti pamer." Setelah tamu itu pergi, Rangga berdiri di depan jendela, menatap jauh ke arah jalan. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah Dinda saat melihatnya nanti. Bukan wajah yang marah, tapi wajah yang penuh terkejut, bingung, dan mungkin menyesal. Ia tidak menunggu permintaan maaf dari mereka, tapi ia tahu momen itu akan menjadi pembuktian yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, sinar matahari mulai menerobos masuk melalui celah-celah dinding kayu rumahnya. Rangga meneguk sisa tehnya yang sudah mulai dingin, lalu tersenyum. Hidup punya caranya sendiri untuk membalikkan keadaan. Dan minggu depan, giliran roda itu berputar. Di sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat kota,
Jam dinding baru saja menunjuk pukul 9 pagi. Lantai 5 yang ditempati divisi pemasaran mulai dipenuhi karyawan. Suara deru AC bercampur dengan ketikan keyboard dan derap sepatu di lantai marmer. Dinda duduk di mejanya yang terletak dekat jendela besar, mengenakan blus putih elegan dan rok pensil hitam. Tangannya sibuk mengetik, namun pikirannya sesekali melayang kembali pada pertemuannya dengan Rangga di jalan desa beberapa hari lalu. Sejak kejadian itu, Dinda merasa ada yang mengganjal. Tatapan Rangga yang tenang namun dalam membuatnya gelisah tanpa sebab. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa Rangga hanyalah pria desa yang tak akan pernah keluar dari kehidupannya yang sederhana. Tapi entah kenapa, ingatan itu terus menempel. Sementara itu, Rudi sedang duduk di ruangannya yang luas di ujung koridor. Sebagai manajer cabang, ia terbiasa menerima laporan dari bawahannya sambil menikmati secangkir kopi impor. Namun pagi ini, suasana agak berbeda. Seorang staf HR mengetuk pintu dan menyerahkan sebuah amplop putih bersegel resmi. "Pak Rudi, ini undangan rapat umum direksi minggu depan. Kehadiran wajib," kata staf itu sebelum pergi. Rudi membuka amplopnya, membaca isi surat dengan seksama. Tulisan di atas kertas itu tegas. Rapat umum perusahaan bersama pemilik baru. Auditorium utama, 10.00 waktu Indonesia Barat. Di bawahnya tertera catatan kecil. Identitas pemilik baru akan diumumkan langsung dalam rapat. Rudi mengerutkan kening. Pemilik baru? Ia tidak pernah mendengar kabar bahwa perusahaan ini akan berganti kepemilikan. Beberapa bulan terakhir, memang ada gosip tentang penjualan saham besar-besaran, tapi Rudi tak pernah menanggapinya serius. Ia berpikir, siapapun pembelinya pasti hanya pengusaha tua yang tak akan banyak mengubah kebijakan. Siang itu, kabar tentang rapat mendadak menyebar cepat di seluruh lantai. Karyawan berbisik-bisik di pantry, di meja kerja, bahkan di lift. Banyak yang penasaran, siapa sosok misterius yang akan memimpin mereka. Ada yang menduga seorang investor asing. Ada pula yang mengatakan mantan CEO lama yang kembali berkuasa. Dinda mendapat undangannya beberapa jam kemudian. Saat membaca isi surat, hatinya berdebar aneh. Ia menatap kata-kata pemilik baru lebih lama dari yang seharusnya. Entah kenapa, pikirannya sempat melayang ke wajah Rangga. Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri, merasa itu adalah pikiran yang konyol. Mana mungkin pria desa itu memiliki hubungan dengan perusahaan besar seperti ini. Sore harinya, di perjalanan pulang, Dinda dan Rudi membicarakan hal itu di dalam mobil. "Kamu tahu nggak siapa pemilik baru itu?" tanya Dinda sambil menatap jalanan yang padat. Rudi mengangkat bahu. "Nggak tahu, tapi siapapun dia, semoga saja orangnya paham bisnis. Aku nggak mau kerja di bawah orang yang cuma modal uang, tapi nggak ngerti manajemen." Dinda mengangguk pelan. "Iya, aku cuma penasaran. Kayaknya orang ini sengaja bikin rahasia, biar semua karyawan penasaran." Mobil melaju membelah keramaian kota, sementara di tempat yang berbeda, jauh di desa, Rangga sedang duduk di beranda rumahnya, membaca salinan undangan yang sama. Ia tersenyum tipis, membayangkan wajah-wajah di auditorium nanti ketika melihatnya berdiri di podium. Bukan senyum sombong, melainkan senyum dari seseorang yang sudah terlalu lama diam, dan kini waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Udara sore di desa membawa aroma tanah basah. Bebek-bebeknya sudah kembali ke kandang, dan suara jangkrik mulai terdengar. Rangga meneguk teh hangatnya, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di kepalanya, ia sudah membayangkan detail momen itu. Bagaimana setiap langkahnya di ruangan rapat akan disaksikan puluhan pasang mata yang terkejut. Dan di antara semua tatapan itu, ada dua pasang mata yang paling ingin ia lihat reaksinya. Milik Dinda dan milik Rudi. Hari rapat umum semakin dekat. Kantor pusat perusahaan itu berubah suasananya seperti sarang lebah yang penuh aktivitas. Di setiap sudut, karyawan terlihat sibuk memoles penampilan.
memperbaiki dokumen presentasi, atau sekadar berbisik-bisik membicarakan tentang pemilik baru yang masih misterius. Di lantai 5, Dinda merapikan tumpukan berkas di mejanya. Tangannya memang bekerja, tapi telinganya tajam menangkap obrolan di sekitar. Beberapa rekan kerja sudah mulai berspekulasi dengan penuh semangat. "Aku dengar katanya pemilik barunya orang luar negeri," bisik salah satu rekan Dinda. "Nggak mungkin, katanya sih orang lokal, tapi pengusaha besar yang punya jaringan internasional," sahut yang lain. Dinda hanya tersenyum samar, tapi dalam hati ia merasa sedikit cemas. Sejak menerima undangan itu, ia merasakan firasat aneh, seakan orang yang akan muncul nanti bukan sosok asing sama sekali. Namun ia menepis pikiran itu, menganggapnya hanya ilusi karena kejadian di jalan desa beberapa hari lalu. Sementara itu, di ruangan manajer, Rudi sibuk memeriksa data penjualan dan laporan bulanan. Ia ingin memastikan dirinya terlihat profesional di hadapan pemilik baru. Rudi terkenal ambisius, dan ia tahu momen seperti ini bisa menjadi batu loncatan karirnya, asal ia bisa menarik perhatian orang di puncak tertinggi perusahaan. Namun di sisi lain, ia juga merasa sedikit tertekan. Ia mendengar kabar bahwa pemilik baru ini akan menilai langsung kinerja setiap manajer. Rudi mulai membayangkan skenario di mana ia harus mempresentasikan strategi bisnisnya di depan sosok yang belum pernah ia temui. Di luar gedung, bagian humas sibuk menyiapkan auditorium. Kursi-kursi disusun rapi, sound system diuji berulang kali, dan layar proyektor raksasa sudah dipasang untuk menampilkan presentasi. Semua harus sempurna, karena acara ini akan menjadi momen bersejarah bagi perusahaan. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah rumah sederhana di desa, Rangga memandangi setelan jas hitam yang tergantung di lemarinya. Jas itu jarang ia pakai, hanya pada acara-acara penting. Ia mengusapnya perlahan, memastikan tak ada debu atau kusut. Di meja kecil di samping lemari, ada sepatu kulit hitam yang mengilap, hasil polsannya sendiri malam sebelumnya. Pagi ini, ia juga menerima telepon dari Raka, asistennya. "Pak, semua sudah siap. Mobil akan menjemput Bapak sehari sebelum rapat. Kita menginap di hotel dekat kantor, supaya Bapak bisa datang tepat waktu dan lebih segar," jelas Raka. Rangga mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. "Baik, Rak. Tolong pastikan juga semua dokumen kepemilikan dibawa, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan." Setelah menutup telepon, Rangga duduk di beranda. Ia menatap jalan desa yang sepi. Hatinya tenang, tapi pikirannya penuh bayangan tentang hari itu. Ia bukan tipe orang yang menikmati perhatian berlebihan. Tapi kali ini, ia tahu semua mata akan tertuju padanya. Namun, ia tak akan memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan siapapun. Baginya, cukup berdiri di sana, memperkenalkan diri, dan membiarkan kenyataan berbicara. Orang yang pernah meremehkannya akan tahu bahwa di balik tongkat bambu dan bebek yang ia gembalakan, ada kekuatan dan kerja keras yang mereka tak pernah bayangkan. Di kantor, menjelang jam pulang, suasana semakin ramai. Karyawan mulai mencoba pakaian yang akan dipakai saat rapat. Bahkan beberapa manajer memanggil penata rias profesional untuk memastikan penampilan mereka maksimal. Rudi memesan setelan baru di penjahit langganannya. Sementara Dinda membeli tas tangan bermerek yang ia pikir akan memberi kesan elegan. Namun tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa pemilik baru itu bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang pernah mereka temui di jalan berlumpur. Seseorang yang pernah mereka hina tanpa ragu. Di luar jendela lantai 5, langit kota mulai berubah jingga. Lalu lintas padat dengan suara klakson bersahutan. Di desa, matahari juga perlahan tenggelam, meninggalkan kilau emas di permukaan air rawa. Rangga berdiri di depan rumahnya, memandangi langit yang sama, sambil menarik napas panjang. Minggu depan, jalan mereka akan bertemu lagi. Tapi kali ini, bukan di tepi jalan desa, melainkan di dalam ruangan megah, di bawah cahaya lampu kristal.
dengan panggung yang akan membalik seluruh cerita. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai kamar apartemen mewah yang mereka tempati. Dinda terbangun lebih dulu, meregangkan tubuhnya sambil menatap pemandangan kota dari lantai 20. Jalan-jalan mulai dipadati mobil dan suara klakson dari bawah terdengar samar. Hari rapat umum sudah di depan mata, dan ia bertekad untuk tampil sempurna. Di meja rias, berbagai kosmetik dan perhiasan sudah ia susun semalam. Dinda memilih blus sutra berwarna krem dengan rok pensil biru tua, dilengkapi blazer tipis yang membuatnya tampak profesional sekaligus elegan. Sepasang sepatu hak tinggi yang baru ia beli dari butik terkenal, ia keluarkan dari kotaknya. Saat mematut diri di cermin, Dinda tersenyum puas. Kalau pemilik baru itu orang penting, aku gak mau kelihatan kalah kelas, gumamnya. Dalam hati, ia membayangkan pemilik baru itu mungkin adalah pengusaha sukses yang gemar memberi perhatian pada karyawan yang punya penampilan meyakinkan. Sementara itu, di kamar sebelah, Rudy sibuk mencoba setelan jas barunya. Jas itu berwarna abu-abu gelap dengan potongan modern, dipadu kemeja putih dan dasi sutra biru navy. Ia memoles sepatu kulitnya hingga mengilap, lalu berdiri di depan cermin besar. Rambutnya disisir rapi dengan gel tipis, memberi kesan tegas dan berwibawa. Dinda masuk sambil membawa secangkir kopi untuk Rudy. Wah, cocok banget. Kamu kelihatan seperti direktur utama, puji Dinda sambil tersenyum. Rudy terkekeh. Ya harus. Siapa tahu nanti pemilik baru itu orang yang visioner, bisa kasih aku posisi lebih tinggi. Aku gak mau cuma jadi manajer cabang seumur hidup. Mereka berbincang sambil membayangkan betapa besarnya peluang yang akan datang. Rudy bahkan berkhayal, jika berhasil membuat pemilik baru terkesan, ia mungkin akan dipercaya memimpin proyek besar, atau bahkan diangkat menjadi wakil direktur. Dinda pun tak kalah berandai-andai. Ia berharap rapat itu menjadi kesempatan untuk memperluas koneksi. Mungkin saja ia bisa mendapat tawaran jabatan yang lebih tinggi, atau tugas penting yang membuatnya sering bepergian ke luar negeri. Siang harinya, mereka pergi ke salon langganan untuk perawatan singkat. Rambut Dinda di-blow halus, wajahnya dirias dengan sentuhan natural yang menonjolkan kecantikannya. Rudy pun memangkas sedikit rambutnya untuk memberi kesan segar. Semua dilakukan dengan tujuan satu: tampil sempurna di hadapan sosok misterius yang akan memimpin perusahaan. Di perjalanan pulang, mereka melewati butik lain, dan Dinda berhenti sejenak untuk membeli bros emas kecil berbentuk angsa, yang menurutnya akan menjadi pemanis blazernya. Detail kecil itu penting, ujarnya sambil tersenyum puas. Rudy mengangguk. Kita harus menunjukkan kita karyawan yang punya kelas. Siapapun pemilik barunya, dia pasti menghargai karyawan yang tahu cara membawa diri. Sore menjelang, mereka kembali ke apartemen. Dinda menyiapkan tas kerja berisi catatan dan dokumen yang mungkin dibutuhkan saat rapat. Rudy memeriksa laptopnya untuk memastikan semua data penjualan siap ditampilkan jika diminta. Di luar jendela, langit kota memerah. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menggantikan sinar matahari yang perlahan menghilang. Dinda dan Rudy berdiri bersama, menatap pemandangan malam sambil merasa yakin bahwa esok, lusa akan membawa perubahan besar bagi hidup mereka. Namun, yang mereka tidak tahu adalah perubahan itu tidak akan seperti yang mereka bayangkan. Mereka mengira akan memulai lembaran baru di bawah pimpinan orang asing yang kaya raya. Padahal yang akan mereka temui adalah seseorang yang sudah pernah mereka pandang rendah, hina, dan tertawakan di jalan desa. Dan saat momen itu datang, semua keyakinan dan kesombongan yang mereka bangun perlahan akan runtuh. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, gedung pusat perusahaan itu sudah lebih ramai dari biasanya. Para karyawan berdatangan lebih awal, sebagian besar mengenakan pakaian terbaik mereka. Di lobi utama, aroma parfum mahal bercampur dengan suara sepatu, berhak tinggi dan derap sepatu kulit yang bergema di lantai marmer. Petugas resepsionis sibuk memeriksa daftar hadir.
memastikan semua undangan telah datang. Beberapa orang dari bagian humas berkeliling, memantau kesiapan auditorium. Mikrofon sudah diuji, proyektor memancarkan gambar logo perusahaan di layar raksasa, dan kursi-kursi tertata rapi menghadap panggung. Dinda berjalan masuk dengan langkah anggun, tas tangan mahal tergantung di lengannya. Rudy berjalan di sampingnya, setelan jasnya tampak berkilau terkena cahaya lampu kristal di lobi. Beberapa rekan kerja menoleh, menganggumi penampilan mereka. Dinda membalas dengan senyum tipis, sedangkan Rudy hanya mengangguk singkat, berusaha terlihat percaya diri. Mereka berdua duduk di barisan kursi depan auditorium. Dari posisi ini, mereka bisa melihat jelas panggung dan pintu masuk VIP di sisi kiri ruangan. Pintu yang katanya akan digunakan oleh pemilik baru. Dinda melirik jam tangannya. Masih ada sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Di luar gedung, suasana mulai memanas. Sejumlah staf keamanan berjaga di pintu masuk, sementara beberapa karyawan yang tidak kebagian kursi berdiri di halaman untuk melihat kedatangan pemilik baru. Beberapa mobil mewah sudah memasuki area parkir, tapi semuanya hanya mengantar para tamu undangan dari kalangan direksi dan investor. Hingga kemudian, suara mesin halus namun bertenaga terdengar mendekat. Dari kejauhan, sebuah mobil sedan hitam mewah memasuki gerbang. Catnya mengilap, kaca jendelanya gelap, dan plat nomornya terbungkus cover, khusus bertuliskan inisial pribadi. Mobil itu melaju perlahan ke arah pintu utama, diikuti oleh satu mobil pengawal di belakangnya. Kerumunan di halaman mulai berbisik. "Itu pasti mobil pemilik baru," kata seseorang dengan nada penuh antusias. Petugas keamanan bergerak cepat membuka jalan, sementara fotografer perusahaan bersiap mengabadikan momen tersebut. Mobil berhenti tepat di depan pintu lobi. Seorang pria berpakaian rapi turun dari kursi penumpang depan. Raka, asisten pribadi yang sebelumnya mengurus dokumen. Ia memutar tubuh, membuka pintu belakang, dan dari sana perlahan muncul sosok yang membuat semua orang terdiam sejenak. Langkahnya tenang namun mantap. Setelan jas hitam yang dikenakannya jatuh rapi di tubuhnya. Kemeja putihnya bersih tanpa lipatan, dan dasi hitam tipisnya memberi kesan sederhana tapi berkelas. Sepasang sepatu kulit hitam mengilap menyentuh lantai marmer lobi dengan suara mantap. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya seakan memiliki wibawa tersendiri. Orang-orang yang berdiri di sekitar lobi berusaha mengintip wajahnya di balik pencahayaan ruangan. Beberapa yang berdiri paling dekat mulai terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa karyawan yang pernah bertugas keluar kota mulai berbisik-bisik, mencoba mengingat di mana mereka pernah melihat sosok ini. Di barisan depan auditorium, Rudy yang sedang mengobrol ringan dengan Dinda tiba-tiba menerima pesan dari bawahannya. "Pak, pemilik baru sudah sampai. Sebentar lagi masuk." Rudy tersenyum percaya diri. "Kita lihat nanti, Din. Aku yakin ini kesempatan emas buat kita." Dinda mengangguk, memperbaiki posisi duduknya. Ia memandang ke arah pintu masuk VIP, tak sabar melihat siapa yang akan muncul. Tak lama, pintu itu terbuka dari dalam. Langkah kaki yang berat, namun terukur terdengar, mendekat perlahan. Beberapa detik kemudian, sosok itu melangkah masuk, cahaya lampu panggung menyorotnya dari samping. Dan saat wajahnya terlihat jelas, waktu seolah berhenti bagi Dinda dan Rudy. Suasana auditorium yang sebelumnya penuh gumaman pelan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja melangkah masuk melalui pintu VIP. Cahaya lampu yang jatuh di wajahnya menyingkapkan rahang tegas, sorot mata yang dalam, dan senyum tipis yang tak asing bagi sebagian orang. Terutama bagi dua orang yang duduk di barisan depan. Rangga, pria yang beberapa hari lalu menggiring bebek di jalan desa dengan pakaian lusuh dan tongkat bambu, kini berdiri di hadapan mereka dalam setelan jas hitam yang sempurna. Sepatu kulitnya memantulkan cahaya lampu, dan setiap langkahnya menuju panggung membawa aura tenang namun penuh wibawa. Bagi Dinda,
Waktu seolah melambat. Nafasnya tercekat, dadanya terasa sesak. Suara tawa yang dulu ia lontarkan pada Rangga di tepi jalan kini menggema kembali di telinganya. Tapi kali ini seperti pukulan yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Jantungnya berdetak kencang. Matanya tak berkedip memandangi mantan suaminya yang dulu ia anggap tak punya masa depan. Rudy di sisi lain mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya tetap menegang, bibirnya terkatup rapat. Namun, keringat tipis mulai membasahi pelipisnya. Ia cepat-cepat memutar pikirannya, mencoba mencari penjelasan logis mengapa pria desa itu bisa berdiri di sini, di podium utama, di depan ratusan karyawan. Rangga menaiki anak tangga panggung perlahan, lalu berdiri di belakang mimbar yang telah disiapkan. Raka, asistennya, menyerahkan mikrofon. Sesaat Rangga menyapu pandangan ke seluruh ruangan, berhenti sejenak pada beberapa wajah yang tampak terkejut, termasuk Dinda dan Rudy. Ia tak berkata apa-apa, hanya memberi senyum tipis yang sulit diartikan, antara ramah dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dalam, tenang, namun jelas terdengar hingga barisan paling belakang. Perkenalkan, lanjutnya, nama saya Rangga. Mulai bulan ini, saya resmi menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Saya membeli saham tersebut bukan hanya untuk keuntungan, tapi karena saya percaya perusahaan ini punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Gumaman kecil terdengar dari sudut-sudut ruangan. Sebagian besar karyawan jelas tidak menyangka bahwa pemilik baru mereka adalah sosok yang terlihat begitu muda dan berbeda dari bayangan mereka. Dinda menelan ludah, mencoba menahan diri agar wajahnya tetap netral. Rudy menyilangkan tangan di pangkuan, namun jemarinya mengetuk-ngetuk kaki tanpa sadar. Rangga melanjutkan, saya datang dari latar belakang sederhana. Banyak yang mungkin menilai rendah orang seperti saya, tanpa tahu cerita di baliknya. Tapi bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja keras, menjaga integritas, dan saling menghargai. Ia kembali mengedarkan pandangannya ke arah audiens. Kali ini, tatapannya berhenti tepat pada Dinda dan Rudy. Tidak lama, hanya beberapa detik, tapi cukup membuat dada mereka berdesir tak nyaman. Rangga lalu kembali fokus pada seluruh ruangan. Saya tidak peduli masa lalu setiap orang di sini, ucapnya mantap. Yang saya hargai adalah masa kini dan masa depan. Apakah kita mau maju bersama atau memilih tertinggal? Hening. Tak seorang pun yang berani bersuara. Beberapa karyawan saling bertukar pandang, merasa ada bobot tersendiri dalam kata-kata itu, seolah mengandung pesan yang lebih pribadi untuk seseorang di ruangan ini. Setelah pidato singkatnya, Rangga turun dari panggung. Semua orang berdiri, beberapa mendekat untuk berjabat tangan. Rudy masih duduk terpaku, sementara Dinda menunduk, pura-pura merapikan berkas di pangkuannya, agar tidak perlu menatap langsung. Namun, tatapan mata mereka tadi sudah cukup membuat keduanya sadar. Hari-hari ke depan tidak akan sama seperti sebelumnya. Suasana auditorium masih dipenuhi tepuk tangan pelan ketika Rangga kembali berdiri di podium. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Tatapannya tajam namun tetap teduh, seperti seseorang yang tahu persis apa yang ingin ia sampaikan. Sebelum kita memulai rapat ini, ucap Rangga dengan suara mantap, izinkan saya bercerita sedikit. Bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang punya perjalanan yang mungkin tidak kita ketahui. Ruangan mendadak hening. Semua pasang mata tertuju padanya, termasuk Dinda yang kini duduk tegak, mencoba menyimak sambil menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Ada seorang pria, Rangga memulai, yang hidupnya sangat sederhana. Pagi-pagi ia sudah berkubang lumpur, menggiring ternak, dan sore hari kembali ke rumah kecilnya di desa. Banyak orang memandangnya rendah. Ada yang menertawakan, ada yang menganggapnya tidak punya masa depan. Bahkan, orang yang dulu paling dekat dengannya pun pergi karena tidak mau menjalani hidup sederhana itu.
Kata-kata itu membuat beberapa orang di ruangan menoleh satu sama lain. Cerita ini terasa personal. Dinda menelan ludah. Tangannya mulai dingin. Rudi duduk kaku, tapi matanya tidak lepas dari Rangga. Tapi pria itu tidak menyerah, lanjut Rangga. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia belajar, mencoba hal baru, hingga perlahan-lahan membangun usahanya sendiri. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tapi dengan pembuktian. Dan hari ini, ia berdiri di ruangan ini, bukan lagi sebagai orang yang dipandang rendah, melainkan sebagai pemilik tempat ini. Beberapa orang terperangah. Sekilas, terdengar desahan pelan dari sudut ruangan. Dinda menunduk, jari-jarinya meremas bros emas di blazernya. Rudi mengalihkan pandangan, mencoba menyembunyikan ekspresi gugupnya. Rangga menghela napas, lalu tersenyum tipis. Kita semua di sini mungkin pernah menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di luar. Tapi ingat, pakaian lusuh tidak selalu berarti miskin. Bau lumpur tidak selalu berarti rendah. Kadang, orang yang kita remehkan justru sedang menunggu waktu untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya meresap. Lalu, dengan nada yang lebih tegas, ia menambahkan, "Saya ingin perusahaan ini dibangun atas dasar saling menghormati, karena tanpa itu, tidak ada kerja sama yang bisa bertahan." Kalimat itu seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Dinda tahu, ucapan itu bukan sekadar pesan umum. Itu adalah pengingat yang langsung ditujukan padanya. Sementara Rudi, meski berusaha terlihat tenang, merasakan keringat mengalir di punggungnya. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih riuh. Namun di antara suara itu, ada keheningan pribadi di hati Dinda dan Rudi. Keduanya sadar, tak ada jalan untuk menghapus peristiwa di jalan desa beberapa hari lalu. Wajah Rangga di sana dan di sini adalah bukti bahwa hidup bisa berbalik arah kapan saja. Rangga menutup pidatonya dengan senyum tipis, lalu turun dari podium. Beberapa karyawan mendekat untuk berjabat tangan, sementara Dinda hanya bisa menunduk dalam, berharap Rangga tidak menghampirinya. Tapi di dalam hati, ia tahu pertemuan langsung itu hanyalah soal waktu. Kerumunan di sekitar Rangga semakin rapat. Para karyawan satu persatu menjabat tangannya, mengucapkan selamat dan memperkenalkan diri. Senyum-senyum kagum menghiasi wajah mereka. Beberapa bahkan tak segan memuji penampilannya yang berwibawa. Di antara kerumunan itu, Dinda duduk mematung di kursinya. Tangannya menggenggam erat tas tangan yang terletak di pangkuan, sementara matanya terus menatap ke lantai. Nafasnya terasa berat, dadanya berguncang halus menahan perasaan yang bercampur aduk. Malu, kaget, dan penyesalan yang mulai merayap. Rudi, yang duduk di sebelahnya, mencoba menegakkan badan. Ia berusaha mempertahankan ekspresi netral, seakan kejadian ini tidak terlalu mengusiknya. Namun dari caranya menggeser-geser kaki dan membetulkan dasi berulang kali, jelas ia sedang gelisah. Lalu, tanpa peringatan, kerumunan di sekitar Rangga mulai terbelah. Ia melangkah perlahan, melewati barisan karyawan, sambil menyalami mereka satu persatu. Hingga akhirnya, ia berhenti tepat di depan kursi Dinda dan Rudi. Udara di ruangan itu mendadak terasa lebih berat. Beberapa rekan kerja yang duduk di sekitar mereka ikut menoleh, seakan tahu bahwa momen ini akan menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Rangga berdiri tegak, memandang keduanya dengan tatapan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ejekan, hanya tatapan yang seolah berkata, "Aku tidak perlu membalas kata-katamu, karena hidup sudah melakukannya untukku." Dinda mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. "Selamat atas jabatan barunya, Pak," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam di antara bisik-bisik karyawan yang lain. Rangga mengangguk pelan. "Terima kasih." Ia menatap Dinda beberapa detik lebih lama, lalu mengalihkan pandangan ke Rudi. "Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Rudi mengangguk cepat. "Tentu, Pak. Saya siap menjalankan semua arahan."
Senyum tipis muncul di wajah Rangga, namun sorot matanya tetap tak berubah. Dalam, penuh wibawa. "Saya menghargai profesionalisme," katanya. "Dan saya berharap di sini semua orang saling menghormati, tanpa memandang latar belakang atau penampilan." Ucapan itu terdengar seperti pesan umum, tapi bagi Dinda dan Rudy, rasanya seperti pisau tipis yang menusuk tepat ke kesadaran mereka. Beberapa karyawan yang mendengar bahkan sempat saling melirik, seolah mengerti bahwa kata-kata itu punya makna khusus. Setelah itu, Rangga melangkah pergi, kembali menyambut karyawan lainnya. Dinda menghembuskan napas panjang, namun kepalanya masih tertunduk. Wajahnya memanas, telinganya terasa berdenging. Di sudut matanya, ia menangkap pandangan penasaran dari beberapa rekan kerja. Pandangan yang membuatnya semakin ingin lenyap dari ruangan itu. Rudy duduk membisu. Matanya mengikuti Rangga yang kini dikerubungi para manajer lain. Dalam hati, ia mulai memahami satu hal. Posisi mereka di perusahaan ini tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Pemilik kursi tertinggi kini adalah orang yang pernah mereka remehkan habis-habisan. Dan itu adalah kenyataan yang tak bisa mereka ubah. Di luar auditorium, angin siang bertiup lembut. Tapi di dalam hati Dinda dan Rudy, yang bertiup hanyalah badai rasa malu dan kegelisahan yang tak kunjung reda. Rapat umum akhirnya memasuki sesi tanya jawab. Beberapa karyawan mengangkat tangan, mengajukan pertanyaan seputar rencana kerja dan kebijakan baru yang akan dijalankan perusahaan. Rangga menjawab satu persatu dengan bahasa yang sederhana, namun jelas, menunjukkan bahwa ia memahami detail bisnis hingga ke akar masalah. Suasananya mulai terasa hangat. Karyawan yang tadinya kaku kini terlihat lebih santai, bahkan sesekali tersenyum mendengar penjelasan Rangga yang diselingi humor ringan. Ia tak sekadar menjawab, tapi juga memotivasi. Ketika giliran Rudy berbicara, ia berdiri dan berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. "Pak Rangga," ucapnya, "saya ingin mengucapkan selamat atas kepemilikan perusahaan ini. Sebagai manajer cabang, saya berharap dapat bekerja sama dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan untuk Bapak." Beberapa orang menoleh, penasaran bagaimana Rangga akan merespons. Semua masih mengingat bisik-bisik di kantor yang membicarakan kejadian di jalan desa. Meski tidak semua tahu detailnya, sebagian cukup peka untuk menghubungkan cerita itu dengan ekspresi wajah Dinda dan Rudy hari ini. Rangga tersenyum tipis. "Terima kasih, Rudy. Saya menghargai semangat Anda. Di perusahaan ini, saya tidak melihat masa lalu seseorang. Saya hanya melihat komitmen dan hasil kerja yang nyata. Selama itu baik untuk kemajuan bersama, kita akan melangkah maju." Jawaban itu terdengar netral, namun di telinga Rudy terasa seperti teguran halus. Tidak ada nada merendahkan, tapi ada bobot yang mengingatkan bahwa semua orang sekarang berada di bawah pengamatan pemilik baru. Lalu, tanpa diduga, Rangga menoleh ke arah Dinda. "Saya juga ingin mengapresiasi Ibu Dinda dari divisi pemasaran. Saya sudah melihat beberapa hasil kerja tim Anda yang cukup menjanjikan. Nanti saya ingin bertemu khusus untuk membahas peluang pengembangan proyek baru." Ruangan menjadi hening sejenak. Dinda menegakkan tubuhnya, meski di dalam hati ia merasa campuran malu dan bingung. "Terima kasih, Pak," jawabnya lirih. Ia tak menyangka Rangga masih bisa memuji pekerjaannya, apalagi setelah semua yang pernah ia ucapkan di masa lalu. Rangga melanjutkan pembicaraannya kepada seluruh karyawan. "Saya percaya tempat kerja adalah rumah kedua kita. Dan di rumah ini, kita semua punya peran yang sama pentingnya. Jadi, mulai hari ini, saya ingin semua saling menghormati. Tidak peduli apakah Anda seorang satpam, staf administrasi, manajer, atau direktur. Setiap orang di sini punya nilai." Kata-kata itu membuat beberapa karyawan mengangguk setuju. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh kepada sosok pemilik baru ini. Bukan karena kekayaannya, tapi karena sikapnya yang membumi. Setelah sesi tanya jawab selesai,
Rangga menutup rapat dengan senyum hangat. Terima kasih atas waktunya. Mari kita bekerja dengan hati, karena hanya itu yang membuat kita berbeda. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Rangga turun dari panggung, menyalami beberapa orang, lalu berjalan keluar auditorium. Dinda dan Rudi hanya bisa mengikuti langkahnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara hormat, malu, dan menyesal. Di lorong menuju pintu keluar, beberapa karyawan mendekati Rangga untuk mengucapkan selamat. Namun sebelum memasuki mobilnya, Rangga sempat berhenti dan menatap sekilas ke arah Rudi dan Dinda yang berdiri agak jauh. Ia mengangguk pelan, lalu masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Itu saja, tanpa amarah, tanpa dendam, namun meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam daripada 1000 kata sindiran. Sebuah balasan yang begitu elegan, yang hanya bisa diberikan oleh orang yang benar-benar sudah berdamai dengan masa lalunya. Beberapa bulan berlalu sejak rapat umum itu. Perusahaan kini berada di bawah arahan langsung Rangga, dan perubahan positif mulai terasa. Target penjualan tercapai lebih cepat dari perkiraan, hubungan antar divisi menjadi lebih harmonis, dan suasana kerja terasa lebih sehat. Namun, tidak semua orang mampu mengikuti ritme baru ini. Rudi, yang selama ini terbiasa bermain aman sambil memanfaatkan posisinya, mulai kesulitan. Standar kerja yang diterapkan Rangga lebih ketat, laporan harus transparan, dan setiap manajer diminta turun langsung memantau operasional. Perlahan, kelemahan Rudi terbongkar. Beberapa proyek yang ia tangani mengalami kerugian, dan audit internal menemukan penyimpangan dalam anggaran. Rangga tidak langsung memecatnya. Ia memberi kesempatan Rudi untuk memperbaiki diri, tapi kesempatan itu tak dimanfaatkan. Akhirnya, keputusan tak terelakkan datang. Rudi resmi diberhentikan. Surat pemecatan itu ditandatangani langsung oleh Rangga, namun tanpa satu kata pun bernada dendam. Hanya kalimat singkat, terima kasih atas kerja samanya selama ini. Bagi Rudi, itu adalah tamparan paling keras. Ia meninggalkan kantor dengan kepala tertunduk, tanpa berani menatap karyawan lain. Sementara itu, Dinda masih bertahan di perusahaan. Rangga tidak pernah memperlakukannya berbeda di depan orang lain, tapi Dinda merasakan jarak yang tidak kasat mata. Ia tetap menjalankan tugasnya, namun setiap kali melihat Rangga berbicara dengan tenang di ruang rapat, hatinya diliputi rasa bersalah yang semakin menumpuk. Suatu sore, setelah sebagian besar karyawan pulang, Dinda memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Rangga. Ia masuk dengan langkah pelan, menunduk sedikit. "Pak, terima kasih sudah tetap mempertahankan saya di sini," ucapnya lirih. "Saya minta maaf atas semua sikap saya dulu." Rangga menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dinda, masa lalu itu pelajaran. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting sekarang kita fokus bekerja. Hidup terus berjalan." Jawaban itu membuat dada Dinda terasa sesak. Justru sikap Rangga yang tidak membalas dendam itulah yang membuatnya semakin malu pada dirinya sendiri. Ia keluar dari ruangan dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Di desa, kehidupan Rangga berjalan seperti biasa. Meski kini ia pemilik perusahaan besar, ia tetap pulang ke rumah kayu lamanya setiap akhir pekan. Ia masih menggiring bebeknya ke rawa, masih menyapa tetangga dengan senyum hangat, dan masih duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat di sore hari. Bagi Rangga, kesederhanaan adalah akar yang tidak boleh dicabut. Ia tahu betul bagaimana rasanya dipandang rendah, dan ia tak ingin menjadi orang yang menilai seseorang hanya dari luarnya. Suatu pagi, saat ia berjalan melewati jalan desa dengan tongkat bambu di tangan, ia melihat sepasang suami istri duduk di halte kecil, Rudi dan Dinda. Wajah mereka tampak lelah, pakaian sederhana, dan di sampingnya ada tas besar, seolah mereka baru saja pindah. Rudi hanya mengangguk singkat, sementara Dinda menunduk dalam, tak sanggup menatap mata Rangga. Rangga berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Semoga kalian baik-baik saja." Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya.
membiarkan bebek-bebeknya lewat di depan mereka. Tak ada dendam, tak ada ejekan. Hanya kebesaran hati yang membuat mereka semakin sadar. Roda kehidupan memang berputar. Dan ketika giliran itu datang, yang tersisa hanyalah penyesalan. Di bawah sinar matahari pagi, Rangga berjalan tenang di pematang sawah, membiarkan masa lalu tertinggal di belakang, dan menatap masa depan yang kini sepenuhnya berada di tangannya. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.